Oke, rekan-rekan semua, selamat datang di channel Shiba XHC Army Indonesia. Kali ini kita akan masih membahas mengenai iCash XHC, dimana harganya masih stuck ya, di 2,68 rupiah atau 0189 atau 10188 di beberapa exchange. Kali ini kita akan membahas perubahan dari jumlah exchanger dan juga cash. Yes. Nah, ada beberapa informasi juga di beberapa media sosial iCash. Kalian bisa mengecek di beberapa akunnya di Twitter maupun akun-akun yang lainnya. Nah, kali ini kita bahas tentang pasar atau bursa atau exchanger yang memperdagangkan iCash. Per hari ini, yaitu 22 Oktober, itu berkurang satu ya dari jumlah keseluruhan exchangernya. Sekarang menjadi 36 exchanger. Kalau sebelumnya itu 37. Ini kita bisa lihat waktu kemarin saya bikin video tuh ada 37 dan sekarang berkurang satu. Nah, ini mungkin juga menyebabkan adanya satu perubahan harga, tadinya naik menjadi kembali turun. Bitcoin sendiri sudah menyentuh 900 lebih dan kemudian juga sempat turun ke area 890 atau 870 juta. Ini juga mempengaruhi juga harga di market XHC. Tapi yang cukup signifikan kan transaksi jual beli di beberapa exchanger. Di exchangernya yang hilang adalah ini BitZ ini memang tidak begitu jelas exchangernya. Harganya juga paling murah, itu 1,7 rupiah ya, dan lain sebagainya. Nah, berkurang satu. Nah, ini memang secara keseluruhan tidak begitu dampak besar, tetapi tetap berdampak ya, meskipun kecil ya. Itu penjualan di beberapa exchange. Terus kemudian volume transaksi juga bisa dibilang ada perubahan di Indodax yang Indonesia ya. Terus kemudian di toko kripto itu juga mengalami penurunan ya, bisa dibilang penurunan karena mereka tidak lagi melirik koin-koin yang sudah pump tinggi ya. Banyak dari investor-investor atau trader yang kemudian beralih ke altcoin yang lebih menjanjikan. Biasanya yang FOMO atau takut ketinggalan kereta ya, yang mana beberapa altcoin itu mulai dari minggu kemarin ya, kalau nggak salah itu udah beberapa koin itu terbang tinggi sekali ya. Ada yang 200%, ada yang
100%, 50%, dan mereka mengalihkan portofolio dan juga aset mereka ke altcoin tersebut ya, sehingga melupakan sejenak e-cash XEC yang menyebabkan mungkin pergerakan dari volume transaksinya tidak begitu tinggi, atau bisa dibilang masih sideways ya. Ini juga ada beberapa informasi mengenai wawancara dari developernya XEC, foundernya juga, yaitu Amaroy Sasset, di YouTube. Kalian bisa juga menonton wawancaranya, interview dari Amaroy Sasset. Belum ada berita yang begitu menggemparkan atau menghebohkan dari pihak developer XEC sendiri, e-cash. Ini melakukan reinvestment ya, e-cash ecosystem di GNC. GNC itu kalau tidak salah ya mungkin salah satu pengembang dari blockchain yang mana mempermudah transaksi atau mungkin bisa melakukan improvisasi dari jaringan Bitcoin ABC, Bitcoin Cash ABC. Kemudian ini ada informasi juga followernya naik, meskipun masih kalah ya dengan Shiba Inu. Kalau dari pihak developernya, e-cash ini bisa dibilang tidak begitu terkenal di media sosial, tapi untuk rankingnya sendiri ini berada di ranking 48 ya. E-cash yang official 40, kalau yang e-cash aja 58. Tidak ada update berita yang lebih menonjol dari sisi developer, tapi tadi ada sedikit pengurangan dari exchangernya. Ini juga ada beberapa exchanger yang sebetulnya belum valid merubah dari Bitcoin ABC ke e-cash ini ya. Kemungkinan ini yang mengganjal harga, bisa juga seperti itu. Seperti Binance juga kemarin kan juga beberapa bulan yang lalu sukses sudah meredominasi, sudah merubah ya, rebrand dan juga meredominasi ke jaringan yang baru dari e-cash, tidak lagi menggunakan jaringan Bitcoin Cash ABC. Terus kemudian Get.io, Indodax, yang belum ada ini Coinbase belum ada, belum masuk. Terus kemudian Robinhood juga belum masuk, Bitfinex belum masuk, yang belum ada kita catat dulu. Ini aja nih. Jadi exchanger yang potensial e-cash. Potensial berarti kan belum ya. Itu ada yang pertama Coinbase, terus kemudian ada Bitfinex, terus kemudian ada Coinbase, Robinhood, Luno itu juga keren juga itu, Luno, Crypto
Crypto.com juga belum masuk ya. Crypto.com itu juga besar juga ya teman-teman. Crypto.com dan lain sebagainya. Atau kita buka Bitcoin aja ya. Kalau Bitcoin sepertinya sudah sudah komplit, semuanya ada diperdagangkan. Lebih banyak ya, sekitar mungkin ratusan bursa atau exchanger. Kita lihat. Huobi sudah ada ya. Huobi udah ada. Binance US kayaknya juga jelas sudah ada ya. Binance US. KuCoin belum ada, berarti KuCoin terus kemudian Bitfinex, Kraken, kemudian Bithumb udah ada belum? Bithumb udah ada. Get.io, FTX belum ada. FTX dan lain sebagainya ya. Ini yang besar-besar ya. Kraken, FTX, Coindesk, FTX US, Bitstamp. Jadi itu ini ke berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 potensi. Jika misalkan eCash ini bisa masuk ke 8 tambahan exchanger kakap atau exchanger besar di Amerika ini, maka bisa dipastikan harganya akan melambung tinggi ya teman-teman. Atau juga bisa mulai melakukan penyesuaian pembatasan dari transaksi, sehingga harganya yang diperdagangkan bisa lebih tinggi lagi ya, tidak menggunakan mekanisme pasar yang benar-benar volatile, tapi bisa dijaga, akan bisa terus kenaikannya bisa lebih stabil dan lebih besar ya potensinya untuk kemudian menyamai market cap dari Shiba Inu sendiri. Market capnya sudah cukup besar ya, udah berapa ratus triliun itu. Kalau eCash sendiri bisa rankingnya, coba kita lihat rankingnya turun ya, 46, 48. Kalau Shiba Inu masih di angka 20 dengan market capnya 156 triliun. Kalau ini market capnya hanya 50 triliun lah. Ini jauh turun ya. Waktu itu naik ranking ke belasan ya, 20 ke bawah, sekarang 20 ke atas, sekarang turun ke ranking ke 40 ke bawah, hampir ke 50 lagi ya. Itu aja mungkin informasi dan juga potensi ya di beberapa exchanger yang belum memperdagangkan eCash XEC, yang mana bisa mempengaruhi harga dan juga market cap jika semua atau salah satu exchanger besar ini bisa listing eCash XEC. Terima kasih, sampai ketemu lagi.